Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Satu hal yang diperdebatkan mengenai nama Imam Mahdi adalah siapakah nama Imam Mahdi yang telah dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW itu dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam. Mengenai hal ini terdapat banyak pendapat dan dugaan-dugaan, dan salah satu pendapat yang menarik tentang nama Imam Mahdi yaitu namanya adalah Ahmad. Kenapa nama Imam Mahdi itu kemungkinannya namanya Ahmad? Alasannya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat yang ke-7. Dalam ayat ini, Nabi Isa alaihi salam telah menubuatkan atau memberitahukan akan datangnya seorang Nabi dan Rasul yang namanya Ahmad. Nubuatan dari Nabi Isa alaihi salam mengenai kedatangan Nabi setelahnya ini atau yang dikenal sebagai Paraklet atau penolong atau ruh kebenaran bisa dilihat dalam Injil Yahya pasal 12 ayat 13, pasal 14 ayat 16-17, pasal 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 17. Kabar gaib agung ini telah tergenapi dengan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi nubuatan yang disebut dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberi nama Muhammad oleh orang tuanya. Dalam nubuatan Taurat juga disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Orang-orang Yahudi yang menetap di Arab di masa jahiliyah dulu menanti-nanti kedatangan seorang nabi yang namanya Muhammad. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, "Aku mempunyai 5 nama, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, karena Allah telah menghapuskan kekafiran dengan perantaraanku. Al-Hasir, karena manusia akan dibangkitkan atas langkahku, dan aku juga Al-Aqib." Hadis riwayat Bukhari. Maksud nama-nama di dalam hadis ini ialah nama sifat, karena nama beliau yang sebenarnya hanya satu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada beliau 5 nama tadi. Jadi jelas ayat ini tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayat ini atau nama Ahmad ini juga bisa dikenakan kepada nama Imam Mahdi. Dilihat dari segi akar kata, Muhammad artinya dipuji, sedangkan Ahmad artinya yang memuji. Jadi setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji, maka Imam Mahdi yang akan datang itu seorang yang memuji atau memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang cocok untuk nama sosok itu adalah Ahmad. Kemudian kita perhatikan di ayat berikutnya, "Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengadang-adakan dusta terhadap Allah, padahal ia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang aniaya. Quran Surah As-Saff ayat 8. Ayat ini mengisyaratkan kepada orang-orang kafir yang terhadap mereka Rasulullah SAW menyampaikan tabligh beliau, sebab beliau adalah yang mengajak mereka dan mereka yang diajak.
Tetapi bila nubuatan itu dianggap tertuju kepada Imam Mahdi, maka kalimat ia diajak kepada Islam akan berarti bahwa Imam Mahdi akan diajak oleh mereka yang menyebut diri pembela Islam agar bertaubat dan menjadi muslim lagi seperti mereka. Sebab menurut paham mereka, dengan pengakuan beliau sebagai Mahdi yang dijanjikan, beliau sudah bukan muslim lagi. Ini merupakan suatu nubuatan bahwa Imam Mahdi karena pengakuannya sebagai Mahdi, maka ia akan dihujat dan dianggap sesat hingga ia akan diajak untuk kembali kepada Islam. Jadi kuat dugaannya nama Imam Mahdi yang dijanjikan kedatangannya itu oleh Rasulullah SAW adalah Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.